ya. Orang itu pasti akan terima karmanya kok, ya. Orang itu pasti akan terima karmanya. Semuanya, hari ini adalah hari karantina gue yang ke-6. Sudah hampir seminggu karantina. Jadi hari ini gue pengen ngobrol ke kalian menanggapi postingan gue di IG Story. Karena udah banyak banget pertanyaan ke orang-orang terdekat gue, pertanyaan ke gue juga. Jadi sebenarnya tujuan gue buat video itu bukan untuk supaya kalian nanya-nanya siapa orangnya bang, si ini ya, si itu ya. Bukan untuk buat kalian seujun atau memfitnah orang atau nebak-nebak. Bukan bermaksud untuk meminta belas kasihan kalian, enggak juga. I'm totally fine. Sebenarnya kejadiannya udah cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu. Cuma mungkin karena gue di karantina, gue nggak keluar, gue nggak kemana-mana, muncullah pikiran overthink gue dan akhirnya gue post di sosial media. Sebenarnya ada sedikit penyesalan juga sih, harusnya nggak perlu diposting ya. Cuman mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, orang-orang yang mungkin mengalami backstabbing, mengalami pengkhianatan, pasangan, mungkin partner bisnis, mungkin temen yang udah dianggap saudara, keluarga sekalipun. Sebenarnya ini hal yang wajar terjadi. Waktu gue ngepost itu ternyata banyak yang reply juga, bang, ya bang, gue juga dihianatin, gue juga ngalamin seperti yang lo alami. Jadi gue udah anggap kalian ini followers gue seperti teman-teman online gue yang emang udah lama follow gue pasti tahu. Jarang banget lah gue curhat di IG Story, jarang lah. Biasanya kalaupun gue terlihat curhat, sebenarnya itu nggak curhat ya. Ini mungkin hal yang sangat jarang gue lakukan, tapi gue lakukan ya tujuannya supaya mungkin kita bisa ambil sisi positifnya. Sebenarnya gue pribadi udah ikhlas kejadian gue di backstabbing orang, ditipu materi maupun enggak. Ini udah menjadi hal yang biasa, dan biasanya kalau terjadi hal-hal seperti itu membuat gua mentalnya semakin kuat. Hal seperti itu terjadi mungkin karena kita terlalu percaya sama orang. Tapi di satu sisi, kita juga nggak bisa nggak percaya sama orang gitu. Ketika kita berbisnis, bisnis kita udah mulai gede, kita pasti akan delegasi bisnis tersebut. Kita pasti akan mempercayakan ke orang kepercayaan kita, tangan kanan kita. Tapi ya, membuka peluang untuk kita dihianati. Ketika kita sudah berpasangan, kita sudah pacaran, sudah tunangan, sudah mau menikah, ya artinya kan kita sudah menjadi vulnerable gitu ya. Kita sudah membuka semuanya untuk si orang tersebut. Kalian juga sering lihat ya, sekarang banyak sekali konten-konten web series yang lagi heboh tentang perselingkuhan. Yang namanya manusia pasti bisa mengkhianati kita. Poin yang gue mau sampaikan adalah ekspektasi kita yang jangan terlalu tinggi ke orang tersebut kalau kita nggak mau sakit hati. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga. Kalau kita udah nikah, pasti ekspektasi kita ke pasangan kita pasti tinggi dong. Ya kalau udah tinggi, ya siap-siaplah kalian dikecewakan, kalian dikhianati. Kalau itu udah terjadi, kita harus tetap kuat dan harus melanjutkan hidup. Bagaimanapun juga banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Apalagi kalian semua yang masih muda usianya, mungkin kalian mengalami seperti yang gue alamin hari ini. Ya, it's totally fine. Kita masih kuat ya. Orang itu pasti akan terima karmanya. Gue percaya banget, apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Lu menabur kebaikan, lu akan mendapatkan kebaikan. Lu menabur hal buruk, hal negatif, one day lu akan kena balasannya. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, itu selalu ada. Apa yang kita perbuat, itu yang akan kita terima. Buat orang yang mengkhianati gue itu, yang backstabbing gue udah maafin, gak apa-apa. Gue maafin, tapi gue tidak melupakan ya. Ya, kecewa gitu. Lu udah baik banget sama orang, lu udah bantuin dari nol. Ya gue kira orang yang kita sama-sama berjuang ya, teman seperjuangan itu adalah teman yang paling oke gitu. Gue kira dengan maksud hati ingin membantu, tidak mengharapkan pamrih, tidak berharap dibalas juga. Tapi ketika disakitin ya kecewa aja gitu. Sama kayak gue kasih analogi kemarin ya, ada orang di lampu merah minta duit ke kalian gitu ya. Kalian ngasih duit ke orang tersebut kan nggak berharap apapun, tapi ketika kalian ngasih let's say 50.000, kemudian muka kalian diludahin, siapa yang nggak marah gitu? Gue udah ngasih lu ludahin gue gitu. Ya itulah yang terjadi ke gue. Gue gak pernah berharap gue baik ke siapapun dibalas kebaikan gue, gak pernah. Tapi setidaknya dihargai gitu. Terima kasih kah, atau setidaknya kalau gak terima kasih pun setidaknya ya udah gitu, diterima aja gitu. Jangan dibalas dengan tidak benar gitu. Masa ya yang benar aja lu baik ke orang, tapi lu dipijak gitu, lu ditusuk dari belakang, itu kan sakit banget. Ya kalau video ini semoga yang gue alami ini tidak terjadi ke kalian. Kalaupun terjadi ke kalian, ya semoga kalian semua bisa kuat. It's not the end ya. Masih banyak hal yang bisa kita kejar. Orang-orang tersebut pada akhirnya nanti akan menyesal. Ketika nanti kita sudah lebih tinggi lagi, kita sudah di atas lagi, dia akan benar-benar menyesal. Jadi buat kalian semuanya, yuk kita semangat. Ini juga berlaku ke diri gue sendiri. Sebenarnya lewat video ini, gue sebenarnya lagi menasehatin diri gue sendiri juga. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua. Intinya tetap baik ke orang. Jangan gara-gara kejadian kalian
dikhianatin, kalian punya trust issue, kalian jadi nggak percaya sama orang lagi, kalian jadi tidak mau baik sama orang lagi. Jangan sampai itu terjadi ke kalian. Apapun ceritanya, kita harus tetap baik sama orang. Apapun ceritanya, tetap harus jadi orang yang baik. Walaupun sekeliling kita itu kelakuannya kayak binatang, kita tetap harus baik gitu. Karena memang pilihan gua menjadi baik dan pilihan kalian semua harusnya juga sama. Kita harus tetap menjadi orang yang baik. Kalian mengerti lah ya, baik yang dimaksud itu seperti apa. Kebaikan-kebaikan basic aja, bukan harus jadi orang sok suci, enggak. Baik di sini adalah tidak merugikan orang lain. Yang penting kita hidupnya itu nggak rugiin orang lain, sebisa mungkin membantu orang. Kalaupun tidak membantu, ya jangan merugikan, jangan merepotkan. Oke guys, mungkin sekian aja video kali ini. Gue harap kalian nggak DM gue lagi, siapa bang si ini si itu, nggak perlu ya. Dan kalaupun orang tersebut udah hilang, tak kemana gue juga nggak tahu ya. Semoga dia cepat sadar dan semoga disadarkan kembali biar bisa ke jalan yang benar. Untuk orang-orang yang merasa ya, nggak apa-apa, I'm fine, gue udah maafin, tapi gue nggak lupa ya. Nggak bisa gue ngelupain hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang sakit itu pasti tetap akan teringat. Tapi ya, kalau misalnya lu mau datangin gue, mau ngobrol, it's okay. Gue welcome banget. Dan untuk orang-orang yang merasa ya di video ini, yang udah gue kasih kepercayaan, yang udah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, ya udah it's okay. Dalam video ini gue cuman mau teman-teman followers gue ini jadi saksi bahwasanya gue sudah memaafkan mereka semua. Dan gue akan move on supaya hidup gue lebih baik ke depannya. Tidak ada pikiran-pikiran negatif. Dan gue bisa semakin berkembang dan kalian semua bisa semakin berkembang. Karena kita sudah memasuki tahun 2022 sebentar lagi. Ini sudah di penghujung tahun 2021. Alright guys, thank you so much udah dengerin bacotan gue yang mungkin tidak penting ini. Ya udah, ya, kita lanjut lagi kerja, kita lanjut lagi semangat, berjuang terus. Yang mau trading terus, gas, belajar lagi, belajar investasi, belajar apapun, asah terus skillnya. Buat yang merasa gue nggak punya skill bang, internet semua udah ada ya. Let's go, langsung aja belajar tutorial, baca buku, apapun juga, langsung gas. Jadi daripada ngurusin orang-orang nggak penting dalam hidup kita, mending kita langsung mengejar masa depan kita karena masih banyak orang yang mau kita bahagiain. Masih ada keluarga yang sayang sama kita fokus ke orang-orang yang sayang sama kita aja. Buat orang-orang yang kayak gitu, yang bangsat-bangsat itu, diabaikan saja. Alright guys, sekian. Salam profit.